Itu terkait apa sih? Nah, seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu semua, Jakarta sebagai ibu kota negara memberikan efek pertumbuhan ke wilayah di sekitarnya. Nah, adapun dengan arahan pemindahan ibu kota pada pasal 41 Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN, diamanatkan dengan konsekuensi dari pemindahan IKN, yaitu pembentuk undang-undang wajib untuk melakukan perubahan UU Nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, jadi menyesuaikan dengan UU IKN paling lambat 2 tahun. Nah, dari situ menimbulkan kekosongan hukum atas praktik pelaksanaan pemerintah di provinsi daerah khusus Jakarta pasca ibu kota tersebut. Nah, kemudian untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Jakarta, pemerintah pusat telah membentuk tim koordinasi penataan ruang Jabodetabek Punjur dan juga telah dibuat bab khusus dalam RUU Daerah Khusus Jakarta mengenai Dewan Kawasan Aglomerasi. Namun RUU DKJ ini masih terdapat beberapa komponen yang kurang adaptif dengan kebutuhan wilayah metropolitan di Jakarta. Oleh karena itu masih perlu dilakukan penyesuaian terlebih dalam RUU tersebut juga disebutkan bahwa Gubernur Jakarta ya yang daerah khusus Jakarta dipilih dan diangkat langsung nantinya oleh Presiden gitu. Nah mungkin kita sering melihat akhir-akhir ini terdapat banyak polemik terkait rancangan undang-undang tersebut gitu. Nah, menanggapi berbagai isu tadi, Bapak Ibu, jadi Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota atau IAP Jakarta sebagai asosiasi profesi perencana kota mencoba memantik diskusi kali ini dengan mengangkat tema yaitu kupas tuntas RUU Daerah Khusus Jakarta di acara Urban Dialog ke-10 ini. Oke, nah jadi dengan adanya dialog Urban Dialog ke-10 ini diharapkan bisa menjadi wadah bagi kita semua untuk menambah wawasan dan kesadaran bagi peserta dengan berbagai latar belakang baik dari profesional, pelaku usaha, media, mahasiswa, akademisi dan bahkan masyarakat umum gitu. Untuk kita semua bisa sadar atas pentingnya mengkritisi kebijakan nasional ini gitu. Baik, mungkin selanjutnya sebelum kita mulai acara dialognya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan dulu nih ada pernyataan sikap dari IAP Jakarta, IAP DKI Jakarta sendiri terhadap RUU DKJ yang akan nantinya disampaikan oleh Ketua IAP Jakarta, yaitu Bapak Adamski Pangeran. Jadi langsung saja untuk waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Pak Adam. Ya, Mbak Pocut, terima kasih banyak atas waktunya ya. Jadi, pertama-tama terima kasih rekan-rekan semua yang sudah hadir ya. Ada Mas Arman, Direktur Eksekutif KPPOD, ada juga Mas Adiwan, Ketua ASPI ya, Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia. Ya, jadi kita RUU DKJ ini kita lihat juga satu hal yang sangat penting ya, karena eh, setelah berlaku Undang-Undang IKN ya, harus ditetapkan tentang Jakarta itu sendiri ya. Jakarta itu sendiri itu posisinya seperti apa? Apa jadi daerah provinsi seperti biasa ya kan? Kalau provinsi seperti biasa dia harus apa wali kota itu nanti dipilih rakyat juga atau daerah khusus ya kan? Atau mungkin wilayah provinsinya bukan lagi hanya sebatas Jakarta, bisa juga Jabodetabek Punjur kan jadi satu provinsi tersendiri gitu. Nah, kami tim dari IAP ya sudah membuat satu kajian dipimpin oleh Mas Davin. Nah, Mas Davin ini ketua tim kajian eh, IAP Jakarta untuk RUU DKJ. Dari situ kami melihat ada beberapa yang kita pandang sangat penting untuk apa namanya kita suarakan ya. Jadi ada beberapa. Yang pertama ya ya kami apresiasi adanya kawasan aglomerasi RUU-DKJ ya dengan harapan kawasan aglomerasi ini jadi stimulus percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi masyarakat. Namun demikian dalam catatan dan kajian kami lihat juga kawasan aglomerasi Jabodetabek Punjur ini harus mengedepankan prinsip kesetaraan dan saling berkontribusi atau saling gotong royong. Bukan hanya mengandalkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan di kawasan aglomerasi. Jadi
dalam catatan kami ya, kita lihat kawasan Jabodetabek Punjur ini udah beberapa kali coba untuk dikelola. Dulu ada yang namanya BKSP Jabodetabek, Badan Kerjasama Pembangunan Jabodetabek. Jadi setiap wilayah Bodetabek dan Jakarta itu kirim orang dalam satu lembaga, tapi jadinya itu hanya lembaga untuk mengandalkan ke DKI Jakarta. Jadi dari DKI Jakarta itu dia memberikan hibah untuk misalnya Bogor, untuk dia penanganan hulu apa namanya sungai, atau misalnya ke Bekasi untuk persoalan sampah gitu. Tapi semuanya mengandalkan keuangan dari DKI Jakarta. Kita juga pernah, saat ini sudah ada PMO Jabodetabek Punjur dari Kementerian ATR. Tapi kita lihat ke depan harusnya nggak bisa lagi pengelolaan kawasan aglomerasi Jabodetabek Punjur ya metropolitan ini dikelola hanya dengan mengandalkan dari Jakarta saja. Setiap daerah itu harus punya kontribusinya ya, baik apa namanya, itulah prinsip yang kami lihat sebagai sebuah gotong royong membangun metropolitan itu. Kedua, kami juga menolak pemilihan gubernur ya oleh Presiden atas rekomendasi DPR. Bagi kami di IAP ya, para orang-orang yang berpraktek di bidang perencanaan wilayah dan kota, pemilihan langsung dalam era demokrasi itu menyuarakan suara rakyat, dan jadi cara kami ya, planner-planner itu untuk mengevaluasi capaian pembangunan 5 tahunan gitu. Kemudian penunjukan wakil presiden sebagai pimpinan Dewan Kawasan Aglomerasi ini menimbulkan kesan ketidaksetaraan kewenangan. Sementara kawasan aglomerasi tadi butuh gotong royong, kerjasama, dan dukungan setara dari kota-kota terkait. Kami juga memandang ya, wakil presiden itu kan urusannya banyak gitu. Kalau dia harus pimpin Jabodetabek, fokusnya jadi untuk daerah lain terbagi. Mungkin justru lebih tepat kalau misalnya kita punya kementerian kota tersendiri ya, agar dia bisa urus metropolitan, apa namanya, metropolitan. Jadi bukan hanya metropolitan Jakarta, metropolitan Surabaya, metropolitan Medan, dan lain-lain itu. Ketiga, kami juga mendukung perluasan kewenangan khusus. Jadi dalam RUU DKJ ini kami lihat ada perluasan kewenangan khusus pemerintah provinsi DKI ya. Banyak sekali kewenangan khusus, tapi kami lihat juga ya, perluasan kewenangan ini perlu disertai kepastian dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah pusat untuk pembiayaan pengembangan kawasan aglomerasi. Jadi kalau saat ini kesannya kami lihat itu tugasnya ditambahin tapi uangnya tetap aja sama seperti sekarang. Kalau kita lihat perspektif dari nominal, APBD DKI itu besar, tapi kalau dilihat dari perspektif kewenangan dari tugas yang harus dia laksanakan itu terasanya sedikit gitu. Jadi 70 triliun kalau dilihat dari angkanya aja besar, tapi kalau dilihat dia harus ngurusin ABCD, apalagi kewenangannya bertambah, itu sebetulnya uangnya bisa dikatakan sedikit gitu. Ya, kita mengharapkan setiap pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat harus alokasikan dana untuk pembangunan kawasan aglomerasi metropolitan. Kami juga memandang ya sinkronisasi pembangunan. Jadi dalam RUU DKJ itu ada sinkronisasi pembangunan, tapi kita lihat sebetulnya sinkronisasi pembangunan itu bukan hanya terbatas pada dokumen spasial dan aspasial, dokumen RPJMD dan dokumen RT RW, tapi harus lebih luas lagi mencakup sinkronisasi prioritas program pendanaan dan kerangka waktu, apa namanya, timeline di setiap pemerintah daerah. Kita nggak mau misalnya kita Jakartanya fokus benerin banjir, tapi di selatan dia ngurusinnya apa gitu, atau ngurusin sampah tapi di tempat lain ngurusinnya apa. Kita nggak mau gitu. Kita ke depan kita justru berharap ada kesamaan di Jabodetabek Punjur itu. Kemudian juga terakhir kami mengusulkan peninjauan kembali ya, ada tim koordinasi Jabodetabek Punjur yang saat ini dipimpin Menteri ATR gitu. Terutama setelah RUU DKJ ini disahkan. Mungkin itu ya pendapat kami, tapi sekali lagi kita ini sebenarnya dalam penyusunan undang-undang ini kita lihat ada banyak pilihan bagi kita. Satu, kita tetap jadikan Jakarta provinsi seperti sekarang, ya kan? Tapi dengan daerah di sekitarnya di Bodetabek kita lakukan kerjasama dalam bentuk apa, misalnya seperti tadi kawasan aglomerasi, ada Dewan Kawasan Aglomerasi seperti yang di undang-undang sekarang. Atau mungkin kita ambil praktis aja. Misalnya Jabodetabek Punjur itulah satu provinsi tersendiri. Itu kan satu pilihan ya. Kalau misal dipilih pilihan pertama, kita berharap ke depan itu ada kesetaraan, ada keseimbangan. Bukan ada penunjukan gubernurnya oleh presiden, dipimpin Dewan Metropolitan Jakartanya ini oleh Wapres, tapi nggak disertai oleh modal juga, modal pembiayaan gitu. Kalau bahasa, ini karena saya orang condet, bahasa condetnya itu
no fulus no mulus gitu. Jadi kalau nggak ada duitnya ya nggak berjalan mulus juga. Mungkin itu ya yang bisa dari hasil kajian kami yang dipimpin oleh Mas Davin juga tentang bagaimana pandangan kami terhadap RUU DKJ. Kita juga ingin mendengarkan pendapat dari teman-teman ya. Ini udah ada Bang Masinton juga. Selamat sore Bang Masinton. Ini Bang Masinton juga yang penting Ya, kita sore Bu. siap. Ini untuk kita dengar pendapatnya. Beliau ada di DPR. Dan kenapa Bang Masinton yang kita undang? Karena satu dia anggota DPR yang dari Jakarta. Yang kedua beliau ini aktivis demokrasi gitu. Apakah kita tetap, apakah dengan RUU ini kita kebebasan demokrasi kita, kesetaraan kita ya itu mau direnggut dan di apa atau kita ingin menjadikan ini satu kemunduran bagi demokrasi kita. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi Bang Masinton, Mas Adiwan ya, juga Mas Arman. Saya kembalikan ke MC. Silakan, Pocut. Oke, baik. Terima kasih Pak Adam. Ya, jadi tadi ya Bapak Ibu semuanya terkait pernyataan sikap dari PDKI Jakarta, mungkin sedikit saya simpulkan kali ya poin-poin pernyataan sikapnya. Yang pertama dari AP Jakarta sendiri mengapresiasi adanya kawasan aglomerasi pada RUU DKJ. Kemudian menolak pemilihan gubernur oleh Presiden atas rekomendasi DPR, kemudian mendukung perluasan kewenangan khusus dari Pemprov DKI, dan kemudian memandang sinkronisasi pembangunan tidak hanya sebatas pada sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan dan ETR. Dan yang terakhir mengusulkan peninjauan kembali terhadap kepastian status tim koordinasi Jabodetabek Punjur. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki sesi inti, yaitu kita akan melakukan diskusi terkait RUU DKJ tersebut dengan beberapa narasumber yang tadi sudah saya mention. Dan untuk sesi kali ini akan dipandu oleh moderator kita, Kak Davin. Jadi langsung saja untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Kak Davin. Baik, terima kasih Pocut atas waktunya. Terima kasih juga Pak Adam atas pengantar diskusi dan pernyataan sikapnya dari PDKI Jakarta. Mungkin pertama-tama saya izin perkenalkan diri lagi. Saya Davin Azari. Hari ini akan bertugas untuk memandu jalannya diskusi pada Urban Dialog ke-10 Kupas Tuntas RUU Daerah Khusus Jakarta. Nah, seperti yang dijelaskan MC barusan bahwa hari ini kita ada 3 pembicara. Pertama ada Bapak Masinton Pasaribu SH, anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta. Kemudian ada Bapak Herman Suparman MSI, Direktur Eksekutif KPPOD, dan Bapak Adiwan Aritenang PhD, Ketua ASPI. Sejak terpublikasinya RUU DKJ ini memang banyak pro kontra yang terjadi di masyarakat ya, terutama seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Adam di poin pemilihan gubernur Jakarta yang nantinya akan ditunjuk langsung oleh Presiden, yang kemudian menimbulkan tanda tanya besar apakah alasan dibalik pemilihan gubernur oleh Presiden ini. Kemudian terkait konstelasi yang lebih besar melibatkan Jakarta dan kota penyangganya Jabodetabek Punjur, yang juga akan dibentuk Dewan Kawasan Aglomerasi yang akan diketuai oleh Wakil Presiden. Terlebih sebetulnya saat ini juga sudah ada tim koordinasi penataan ruang Jabodetabek Punjur di bawah Kementerian ATR BPN yang juga lengkap dengan pokja-pokjanya yang mengerucut pada aspek-aspek pemecahan permasalahan lintas batas wilayah seperti itu ya. Walaupun tadi sudah disinggung bahwa mungkin kedepannya tim ini juga sudah tidak relevan lagi. Nah, untuk itu mungkin saya bisa langsung saja untuk mengundang Bapak Masinton Pasaribu SH. Mohon izin Pak, mungkin saya sedikit akan menyampaikan CV-nya dulu secara singkat. Apakah sudah hadir Pak Masinton? Ya, Bung. Ya, baik. Mungkin saya bacakan sedikit dulu CV. Jadi Pak Masinton Pasaribu SH ini adalah anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 yang juga sebelumnya menjabat di periode sebelumnya 2014 dan 2019 dari daerah pemilihan DKI Jakarta. Lulus pada tahun 2003 dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia sebagai sarjana hukum, yang juga aktif bergerak di bidang reformasi dan demokrasi sebagai Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi
dan juga pernah berada di simpul Front Aksi Mahasiswa Reformasi dan Demokrasi. Jadi seperti yang disampaikan di awal bahwa dalam RUU DKJ ini ada indikasi pengurangan proses demokrasi seperti itu ya. Dalam pemilihan kepala daerah tentu di balik itu mungkin ada alasan tertentu. Oleh karena itu berkenan Bapak Masinton untuk dapat memberikan pandangan dan pemaparannya terkait dengan hal tersebut. Untuk itu saya persilahkan Bapak untuk memberikan pemaparan dalam waktu kurang lebih 20 menit. Silahkan Pak. Ya, singkat aja Bung ya, karena saya juga lagi ada kegiatan ini. Baik, Halo? Pak. Baik, Ya, silakan. aman, Bang. Halo Bung, kedengaran nggak? Aman, aman. Ya, saya singkat aja karena saya juga lagi ada kegiatan. Nah, pertama itu draft RUU daerah khusus Jakarta untuk menggantikan Undang-Undang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai konsekuensi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, IKN. Itu pertama itu inisiatifnya datang dari DPR. Nah, tentu di DPR itu ada berbagai macam warna ya, dan juga berbagai pendapat yang berbeda-beda. Nah, kemudian pada saat pembahasan draft rancangan undang-undang itu sebenarnya di awal itu ada draft yang menyatakan ya bahwa kepala daerah itu dipilih gitu ya, gubernur dan wakil gubernur itu dipilih. Bahkan ada juga dalam draft tersebut apakah otonomi daerahnya itu sampai ke tingkat daerah tingkat 2 gitu ya. Nah, itu ada dinamika lah di sana dalam pembahasan itu. Tapi yang pertama saya coba menyampaikan, saya mengkritisi ketika pembahasan rancangan draft RUU daerah khusus Jakarta. Pertama itu yang kemudian disempurnakan ada di situ daerah khusus Jakarta atau disingkat DKJ. Nah, itu saya menyampaikan Jakarta itu tidak boleh disingkat. Apalagi dimasukkan dalam norma undang-undang. Kalau kemudian istilah di luar istilah pasarannya lah, katakan istilah sebutan gitu ya, tapi tidak dalam bahasa norma undang-undang, orang menyebutnya DKJ ya monggo. Tapi kalau dalam norma undang-undang dia harus tetap mencantumkan Jakarta, bahwa Jakarta itu tidak boleh disingkat. Kalau dia mau seperti daerah khusus Ibu Kota Jakarta atau DKI Jakarta, ya gitu loh. Jakarta tidak disingkat, tidak DKIJ. Nah, kemudian itu dirubah menjadi daerah khusus Jakarta atau DK Jakarta. Karena apa? Jakarta itu tidak boleh dihilangkan dalam bahasa baku formal undang-undang gitu ya. Karena apapun Jakarta itu mengandung makna, spirit, pergerakan, kebudayaan, dan perjuangan bangsa ini ketika dari proses pembentukan bangsa, ya, Sumpah Pemuda itu ada di Jakarta, kemudian proklamasi kemerdekaan itu ada di Jakarta, maka Jakarta melekat kesejarahan, pergerakan, dan kebudayaan politik bangsa Indonesia, maka dia tidak boleh disingkat. Nah, di situ. Kemudian ya, ketika menjadi draft usulan ada perubahan. Yang tadinya di draft awal itu kepala daerah dipilih ya, dipilih langsung oleh rakyat karena kita menekankan prinsip otonomi daerah itu. Katakan itu kalau otonomi daerah sampai tingkat provinsi, maka ada pemilihan kepala daerah di level provinsi atau gubernur dan wakil gubernur begitu. Nah, namun ketika menjadi draft
secara resmi menjadi draft usulan usulan DPR RI, ya, itu ada perubahan. Perubahannya itu bahwa provinsi daerah khusus Jakarta di pasal 10 dipimpin oleh gubernur dan dibantu oleh wakil gubernur yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD. Nah, itu yang kemudian menjadi catatan-catatan kami, ya, di badan legislasi ketika ini hendak dijadikan sebagai rancangan undang-undang yang berupa usulan inisiatif dari DPR. Nah, jadi fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan itu. Nah, terkait kemudian konsep tentang ibu kota segala macam dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, ya, yang menurut kami ini juga minim partisipasi, ya, karena singkat dengan draft yang berubah-ubah. Nah, minim partisipasi luas dari masyarakat, gitu ya. Nah, itu juga salah satu menjadi draft RUU ini menurut saya menjadi seperti diburu-buru, karena mandat dari Undang-Undang IKN itu 2 tahun setelah disahkan itu Undang-Undang IKN harus terbit undang-undang tentang mengatur tentang Jakarta, karena tidak boleh ada 2 ibu kota, kan. Maka 2 tahun itu terhitung ya sebelum pemilihan, ya bulan Februari nanti harus terbit undang-undang tentang Jakarta, gitu ya. Nah, jadi ada beberapa yang menjadi sorotan juga, ya, terkait dengan daerah-daerah sekitar Jakarta, apalagi ini akan disentralkan pengelolaan perekonomian dan lain-lain dengan konsep aglomerasi itu, ya. Nah, inti dari aglomerasi itu kan sentralisasi kegiatan ekonomi, kan. Nah, maka masukan-masukan dari wilayah sekitaran Jakarta seperti Depok, Bekasi, Tangerang, bahkan Bogor, nah itu juga minim, gitu ya. Nah, jadi nanti kalau undang-undang ini disahkan, menurut saya kompleksitas dalam penggunaan undang-undang ini juga menimbulkan banyak kompleksitas nanti itu, khususnya terhadap daerah-daerah penyangga, ya, tetangga Jakarta, gitu. Nah, jadi sebenarnya pun kalau ini nanti disahkan, gitu ya, ini akan mengandung banyak PR besar terkait koordinasi yang masih minim menurut saya antara Jakarta dengan daerah-daerah penyangga. Nah, kemudian saya tadi setuju dengan sikap teman-teman menolak gubernur dan wakil gubernur itu ditunjuk ataupun diangkat oleh presiden, karena itu menghilangkan azas dan prinsip dari yang namanya otonomi daerah, kecuali daerah-daerah seperti daerah istimewa Yogyakarta itu memang berbeda karakteristik keistimewaannya, gitu ya. Nah, Jakarta sebagai daerah khusus menurut saya ya dia harus tetap kepala daerahnya itu harus tetap dipilih seperti itu, dipilih langsung oleh rakyat, bukan yang ditunjuk, gitu. Karena apapun, ya, ini kalau dia ditunjuk ya sama saja ini Jakarta ini seperti daerah otorita jadinya, di mana kepala pemerintahannya itu pengelola, dia menjadi hanya tugas dan fungsi administratif mengelola Jakarta seperti di ibu kota IKN yang baru tadi sebagai daerah otorita. Nah, itu menurut saya perlu kita kritisi dan perlu perjuangkan agar tetap prinsip otonomi dengan hak demokrasi dan kedaulatan rakyat Jakarta itu bisa diberikan untuk mengevaluasi kepemimpinan pada masa 5 tahun kepala daerah di Jakarta nantinya. Karena
kalau dia diangkat, ditunjuk, dan diberhentikan oleh presiden, yaitu rakyat tidak punya kewenangan untuk mengevaluasi kepemimpinan di Jakarta nantinya. Seperti itu, Bung. Baik. Halo. Baik, terima kasih Pak Masinton atas pemaparan mungkin karena saya dapat info dari teman-teman panitia ini, langsung raise hand aja atau mungkin menanyanya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan. Izin, kalau nggak ada pertanyaan, menurut ada masukan terkait atau aspirasi dari teman-teman terkait dengan draft RUU Daerah Khusus Jakarta, mungkin aspirasi bisa disampaikan ke kita, ya. Nanti kita bisa sampaikan nanti ke fraksi kami dan juga teman-teman di Badan Legislasi agar kita bisa mendengar dan menerima masukan masyarakat, karena apapun kami sadari bahwa masukan seperti teman-teman ini ya dari masyarakat masih sangat minim. Kemarin itu ada beberapa kali, menurut saya itu belum merepresentasikan berbagai pendapat yang majemuk dari warga Jakarta seperti itu. Baik, tapi mungkin ini ada satu Pak yang mau bertanya, silakan untuk Firdaun. Itu. Enggak abang ya Bang? Ya, nanti setelahnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Firdaus, lulusan Universitas Pasundan, ingin bertanya, bagaimana jika respon masyarakat belum siap dengan adanya pembentukan daerah khusus Jakarta, maksudnya penyebutan daerah khusus Jakarta, sehingga di setiap seperti ada event atau apapun mereka masih menyebut DKI Jakarta. Nah, itu bagaimana sikapnya gitu. Baik, terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab aja Pak, satu persatu. Silakan Pak. Apa? Langsung jawab. Iya, siap Pak. Silakan Pak. Ya kalau ini ya kalau warga umumnya masih menganggap setelah nanti undang-undang itu diterbitkan masih menganggap umpama bahwa Jakarta sebagai ibu kota ya sah-sah saja sih, nggak apa-apa. Karena itu yang melekat selama ini kan sejak Republik ada gitu ya. Dan, tetapi secara formal bahwa harus perlu ada undang-undang yang mengatur ibu kota negara, karena nggak mungkin satu negara dua ibu kota kan begitu ya dalam waktu yang bersamaan. Nah, tetapi kalau saya melihat kalau nanti DPR tidak bisa bersidang hingga 14 Februari ada pemilu ya, karena mandat dari Undang-Undang IKN itu ya 2 tahun, itu terhitung Februari, kalau tidak salah persisnya itu nanti 15 Februari harus sudah disahkan. Nah, kalau terjadi kekosongan hukum, menurut saya ya nanti Presiden bisa menerbitkan Perpu itu. Nah, menurut saya sih kalau Presiden menerbitkan Perpu itu kan tinggal selama masa 30 hari DPR menerima atau menolak. Menurut saya sih lebih bagus
Presiden menerbitkan Perpu. Karena apapun ya perlu dikaji dari sekarang. Ketika di awal itu saya juga kurang sependapat. Yang memindahkan ibu kota itu kan pemerintah. Kenapa kok rancangan undang-undang tentang Jakarta itu menjadi inisiatif dari DPR? Itu juga saya pertanyakan. Nah, artinya biar ini datang dari pemerintah, karena ide pemindahan itu kan datang dari pemerintah, seperti itu, bukan datang dari DPR. Nah, maka menurut saya jika ini terjadi kekosongan hukum dalam masa hingga Februari nanti undang-undang Jakarta ini tidak bisa disahkan, menurut saya Presiden harus membuat atau menerbitkan Perpu. Baik, terima kasih Pak. Sudah terjawab ya Mbak Firdaus ya. Mungkin Bang Masinton, nanti kami kirim yang kajian tadi ya, Bang Masinton Ya, ya. boleh. Kita Ya. di Bang Masinton ya. Oke. Mau sedikit menanggapi juga. Tapi bagaimana Pak jika kedepannya itu Jakarta itu seperti Australia gitu kan, dulu Australia juga pernah ganti ibu kota ya Pak, yang dulunya Canberra jadi Sydney. Nah, itu bagaimana Pak jika nanti itu Jakarta kedepannya seperti itu? Ya, saya jawab ya. Ibu kota di berbagai negara itu sering pindah. Ada beberapa yang memang, tapi beberapa negara ya mengalami pemindahan ibu kotanya, ada yang berhasil dan banyak juga yang tidak berhasil. Nah, tentu pemindahan ibu kota itu kan dia tidak bisa secara secara cepat gitu ya. Nah, dia perlu waktu menurut saya agar itu bisa menjadi sebuah perencanaan yang terkelola dan terkonsep secara baik, karena apapun ibu kota negara itu dia harus melambangkan negara di sana. Ibu kota negara bagaimana, tapi juga simbol-simbol kenegaraannya di sana. Nah, tentu terkait dengan pemindahan ibu kota atau segala macam, memang kita perlu waktu ya, yang nggak bisa menurut harus disebut, tapi intinya memang beban di Jakarta. Nah, dengan konsep perencanaan ibu kota yang dipindahkan ke wilayah Kalimantan, menurut saya kan ini bukan ide baru ya. Bung Karno dulu pernah juga mencetuskan itu gitu ya. Nah, tetapi baru bisa terrealisasi masa pemerintahan Pak Jokowi. Namun kita juga harus realistis terkait dengan konsep ibu kota itu sendiri, kemudian pembiayaan pembangunannya, karena APBN kita juga tidak bisa melulu harus tersedot ke sana karena banyak prioritas-prioritas lain. Nah, tentu dalam ibu kota baru ini, prinsipnya kalau kami ya prinsipnya ya setuju dengan pemindahan ibu kota tadi, tapi juga kita harus tetap realistis dalam pembangunannya secara bertahap, berkesinambungan, sehingga kemudian ibu kota yang baru tadi itu tetap bisa digunakan, ditempatin, serta kemudian Jakarta sebagai ibu kota yang lama itu tetap bertumbuh ya, dan tetap terkelola secara baik seperti selama ini. Begitu. Terima kasih Pak. Mungkin sudah untuk mempersingkat waktu, mungkin kita beralih, ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak, ada 2. Mungkin boleh Mas Wahyu Dewa untuk bertanya singkat saja, nanti dilanjutkan oleh Mbak Dini ya dari IDN Times. Silahkan Mas Dewa untuk. Oke, terima kasih Mas Datin, salam kenal. Sebelumnya suaranya jelas ya? Yes. Masuk.
Oke, langsung aja ya. Pak, yang pertama, ini kan saya juga baca beberapa artikel dari beberapa artikel online ya, itu terkait soal RUU DKJ, ada istilah yang namanya itu kawasan aglomerasi akan dipimpin oleh wakil presiden. Nah, itu wacananya akan seperti apa ya? Dan kawasan aglomerasi itu maksudnya apakah kawasan metropolitan Jabodetabek atau seperti apa, dan sejauh mana kalau misalkan memang jadi dipimpin oleh wakil presiden, sejauh mana intervensi dia nantinya kepada pembangunan di daerah itu. Yang kedua, sedikit Pak mau nanya soal kondisi di DPR saat ini terkait wacana pemilihan gubernur itu oleh presiden, itu seperti apa sih Pak kecenderungannya ya? Apakah ada fraksi-fraksi yang cenderung setuju untuk dipilih presiden, ada sebagian yang menolak atau sebagian besar nolak, atau gimana, sehingga kita punya gambar nih kecenderungannya. Tanggal 15 Februari itu nanti bakal setuju dipilih presiden atau enggak gitu. Itu sih. Baik, terima kasih Mas Dewo pertanyaannya. Mungkin biar sekalian ya Pak, langsung ke pertanyaannya Mbak Dini aja dari IDN Times. Silakan Mbak Dini untuk pertanyaannya. Untuk RUU DKJ ini usulannya kemarin ada 8 fraksi yang setuju termasuk jadi yang mengusulkan pada 5 Desember kemarin itu alasannya apa ya Pak? Karena kan banyak yang menyampaikan bahwa RUU DKJ ini terkesan buru-buru dan tidak ada partisipasi publik. Dan sejauh ini pembahasannya sampai mana ya Pak untuk RUU DKJ ini? Karena pakar juga menilai bahwa ini cenderung karena adanya paslon 2 nih Pak. Jadi dan sendiri. Nah, dan nantinya kan dipimpin dari Wapres di wilayah aglomerasi. Jadi sepertinya kental banget dengan kepentingan politik apa, dan mungkin bisa sejauh ini sampai mana, dan nantinya Februari itu pengesahan atau bagaimana ya Pak? Apa sebelum pemilu, apa sudah pemilu? Baik, terima kasih Mbak Dini atas pertanyaannya. Mas Dewo juga. Silakan Pak untuk dijawab pertanyaannya Mas Dewo dan Mbak Dini. Ya, sekaligus saya jawab ya. Sebenarnya tadi saya sudah jelasin bahwa ini memang kejar tayang gitu ya. Nah, kemudian akibat dari kejar tayang ini, kan ruang partisipasi publik khususnya warga Jakarta kan juga minim tuh. Masukan-masukan dari masyarakat. Maka tadi saya minta supaya teman-teman di Urban Dialog ini juga bisa menyampaikan aspirasinya. Nah, kemudian mandat dari Undang-Undang IKN itu 2 tahun setelah IKN itu terbentuk, disahkan, maka undang-undang tentang mengatur Jakarta itu juga harus segera diterbitkan. Nah, maka dihitung waktunya itu 15 Februari harus disahkan. Nah, itu tadi. Nah, mungkin nggak kan gitu ya. Kalau DPR dan pemerintah tidak bisa katakan bersidang untuk mengesahkan RUU ini, ya mau tidak mau mengatasinya adalah pemerintah atau presiden menerbitkan Perpu agar tidak terjadi kekosongan hukum, kan gitu. Nah, kemudian bagaimana tentang konsep aglomerasi? Konsep aglomerasi itu juga belum dibahas secara khusus juga itu. Tiba-tiba kemudian tuh kenapa mandatnya harus ke Wapres apa segala macam, kenapa bukan ditunjuk satu kementerian untuk mengurus apa segala macam. Nah, menurut saya memang faktor dari pengelolaan, menurut saya ya, saya membaca itu faktor dari pengelolaan aset di Jakarta, ya, aset-aset pemerintah di Jakarta dan lain-lain, yang menurut saya ya terkait dengan konsesi-konsesi pengusaha-pengusaha yang membangun, yang ikut dalam pembangunan IKN saat ini. Jadi menurut saya konsep tentang konsesi ekonomi dan bisnisnya menurut saya yang kental dari aglomerasi ini ya, kenapa di bawah koordinasi presiden seperti wakil presiden seperti itu. Nah, jadi
kalau kita melihat di satu sisi konsep aglomerasi ini adalah pemusatan perekonomian dan juga nanti aset-aset. Nah, yang menjadi pertanyaan kan, nah di mana peran masyarakat ya di sana dalam penentuan aset-aset pemerintah ya yang ada di Jakarta, kan begitu. Karena apapun kalau kita lihat di rancangan undang-undang di undang-undang IKN Ibu Kota Negara itu terkait dengan aset-aset pemerintah yang ada di Jakarta, ya pengalihannya itu cukup dicatatkan tanpa harus melalui persetujuan anggota persetujuan DPR RI yang menurut kita juga itu kami memberikan catatan-catatan juga terhadap undang-undang IKN itu, karena apapun pengalihan aset pemerintah itu harus melalui persetujuan DPR sesungguhnya begitu. Nah, saya nggak tahu ya apakah dengan konsep aglomerasi ini di bawah Wapres ya ingin menarik sentralisasi pengelolaan ekonomi dan juga peralihan aset-aset pemerintah ya yang ada di Jakarta yang konsesinya mungkin diberikan ke swasta dengan tanpa persetujuan DPR. Saya melihat itu. Nah, jadi itu yang saya katakan di awal tadi, ini kompleksitasnya akan tinggi nantinya, walaupun undang-undang ini, Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, katakan nanti bisa disahkan, dia akan meninggalkan banyak problem dan kompleksitas yang tinggi, ya terkait aset, kemudian juga pelibatan daerah-daerah penyangga Jakarta, ya yang menurut saya juga masih sangat minim tuh bagaimana koordinasi selama ini dalam aspek pembuatan rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta. Saya rasa itu ya, sekaligus saya terima kasih kepada teman-teman karena saya harus melanjutkan kegiatan lagi. Terima kasih atas undangannya. Salam hormat untuk teman-teman. Nanti terkait dengan aspirasi, masukan teman-teman bisa disampaikan ke saya seperti itu. Ya, Mas ya, makasih semuanya ya. Ya, makasih Bang. Yuk, makasih. Sehat selalu Bang. Salam hormat. Yuk, Pangeran. Baik, terima kasih Pak Masinton atas pemaparan dan jawabannya. Mungkin kita bisa langsung beralih lagi ke pemapar kedua. Mungkin kami mengundang Bapak Herman Suparman, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, sebagai pembicara kedua. Sudah hadir, Bapak? Halo Mas David, siap. Ya, mungkin izin saya membacakan CV singkat dulu ya Pak. Baik, Bapak Herman Suparman MSI ini merupakan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, lulus dari Pasca Sarjana Sosiologi ya Pak di FISIP UI, Universitas Indonesia. Pak Herman ini juga beberapa kali melakukan kajian dan advokasi pada rancangan undang-undang ataupun rancangan peraturan lain yang berkaitan dengan otonomi daerah. Di antaranya terhadap RUU Cipta Kerja dan RPP turunannya, kemudian pada Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Jadi kami harap Bapak dapat memberikan pandangannya terhadap RUU Daerah Khusus Jakarta ini juga. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa di RUU Daerah Khusus Jakarta ini gubernur kan akan dipilih oleh Presiden, kemudian akan dibentuk pula Dewan Kawasan Aglomerasi yang dipimpin oleh Wakil Presiden. Jadi dari kacamata UU Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah dan juga unsur-unsur otonomi daerah itu sendiri sebetulnya seperti apa pandangan terhadap rencana tersebut. Dan sejatinya siapa saja stakeholder yang perlu terlibat dalam proses pemecahan permasalahan perkotaan yang sifatnya lintas batas wilayah ini, dan apakah memang perlu dewan khusus yang mengatur atau cukup dengan apa yang sudah dilakukan oleh tim koordinasi penataan ruang Jabodetabek Punjur ataupun BKSP yang terdahulu, dan bagaimana kesetaraan peran kepala daerah dan juga pimpinan kementerian lembaga dalam melakukan pemecahan permasalahan di lintas batas wilayah ini. Untuk itu saya persilahkan Pak
Herman untuk dapat memberikan pemaparannya dalam kurang lebih 20 menit. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Mas Davin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Adam dan juga rekan-rekan di IAP DKI Jakarta, dan juga tadi yang kami hormati Pak Mas Intun yang tadi sudah meninggalkan Zoom. Rekan pembicara ada Mas Adiwan, dan juga yang saya hormati rekan-rekan yang saat ini turut berpartisipasi dalam salah satu topik yang sangat strategis gitu ya, baik dalam konteks lokal di Jakarta sendiri maupun dalam konteks nasional gitu ya. Kalau kita mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Pak Masinton, tampaknya banyak ketentuan-ketentuan atau konten dari RUU kekhususan Jakarta atau daerah khusus Jakarta ini yang masih membutuhkan masukan, catatan gitu ya. Karena Pak Masinton sendiri juga tadi mengakui gitu ya, beberapa pengaturan terkait dengan kenapa posisi Ketua Dewan Aglomerasi itu ada di Wakil Presiden gitu ya. Kemudian ketentuan-ketentuan yang lain yang menurut pengakuan Pak Masinton tadi masih butuh didiskusikan banyak, baik di internal DPR dan juga tentu dengan pemerintah. Tetapi juga ini menjadi peluang sebenarnya bagi kita, kelompok non-pemerintah gitu ya, untuk memberikan catatan tentu sesuai dengan pengalaman, kajian, atau juga mungkin kepentingan kita sebagai kelompok masyarakat sipil. Baik Mas Adam dan rekan-rekan sekalian, saya izin share screen. Apakah sudah muncul Mas Adam? Aman, aman. Aman ya? Oke. Sabar. Baik, sebagaimana yang tadi sudah diberi catatan awal oleh IAP melalui Mas Adam tadi, secara umum Mas Adam, tampaknya kita punya satu semangat Mas, gitu ya, melihat poin-poin yang tadi direkomendasikan oleh IAP DKI Jakarta. Dan pada kesempatan ini mungkin saya memberikan beberapa poin-poin yang perlu kita garis bawahi dan nanti mungkin kita bisa diskusikan bersama terkait dengan seperti apa gambaran tantangan, khususnya tantangan dalam tata kelola ya, mulai dari proses perencanaan, baik itu proses perencanaan pembangunan, perencanaan kebijakan, atau yang terkait dengan perencanaan tata ruang gitu ya, maupun yang berkaitan dengan seperti apa desain penganggaran, kemudian desain kebijakan, dan juga kelembagaan tentunya, agar apa yang menjadi harapan kita terkait dengan peran Jakarta sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional juga itu bisa sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama gitu ya. Sedikit pengantar rekan-rekan sekalian gitu ya. Kalau yang tadi Pak Masinton sampaikan, seharusnya targetnya itu bulan Februari, dan tentu seharusnya gitu ya, RUU ini sudah mendekati kata final gitu ya. Dan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang IKN sendiri, Undang-Undang 3 tahun 2022 gitu ya, bulan Februari itu kalau seluruh proses legislasi ini berjalan lancar, Presiden seharusnya sudah mengeluarkan keputusan Presiden terkait dengan pemindahan ibu kota gitu ya, dari DKI Jakarta ke IKN gitu ya, yang ada di bawah otorita IKN gitu. Nah, berkaitan dengan itu, teman-teman sekalian, kalau kita membuka rancangan undang-undang tentang daerah khusus Jakarta, sebenarnya sangat menarik gitu ya kalau kita melihat di konsiderasi depannya itu, gitu ya. Di situ dijelaskan atau dituliskan secara eksplisit bahwa provinsi daerah khusus Jakarta itu memiliki fungsi dan peran yang strategis sebagai pusat perekonomian nasional, kemudian yang kedua sebagai kota global yang menjadi pusat jejaring bisnis antara Indonesia dengan kota lainnya di dunia, sekaligus kawasan aglomerasi bagi daerah sekitarnya, ya, yang akan memberikan kontribusi signifikan terhadap
perekonomian nasional dan juga pendapatan negara, dan yang terakhir sebagai penopang kesejahteraan baik rakyat di daerah khusus Jakarta maupun kesejahteraan masyarakat umum pada level nasional, gitu ya. Kalau ini adalah titik ideal yang diharapkan dari kekhususan Jakarta, tentu yang kita harapkan rekan-rekan sekalian, seluruh pengaturan yang ada di dalam RUU itu terarah atau mengarahkan seluruh pengaturan itu untuk mencapai titik ideal ini, ya, sebagai pusat perekonomian, kota global, kemudian sebagai kawasan aglomerasi itu dia bisa berkontribusi terhadap perekonomian lokal di Jakarta dan sekitarnya, dan juga dalam konteks nasional, gitu ya. Dan di dalam RUU itu, sebagaimana yang kita ketahui juga, ada beberapa pokok-pokok pengaturan, mulai dari kedudukan dan fungsi Jakarta ke depan itu seperti apa, batas dan pembagian wilayah, gitu ya. Kalau di kedudukan dan fungsi mungkin yang paling besar perubahannya adalah dari ibu kota, gitu ya, negara menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan kota global. Kemudian di bagian yang terkait dengan batas dan pembagian wilayah itu tampaknya tidak mengalami perubahan signifikan. Hanya saja di dalam bab yang terkait dengan asas dan susunan pemerintahan di draft awal, gitu ya, yang tadi juga sebenarnya sudah disampaikan update-nya ya di draft terkini, yaitu mengatur terkait dengan proses pemilihan kepala daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, DKJ, gitu ya, yang akan nanti dipilih dan ditetapkan oleh Presiden, gitu ya, itu di draft awal. Kemudian yang berikut terkait dengan susunan kelembagaan, terutama yang terkait dengan Dewan Kota dan Kabupaten dan lembaga musyawarah kelurahan. Kalau dari catatan kami, tampaknya memang desain soal Dewan Kota dan Kabupaten serta LMK ini tidak terlalu mengalami perubahan, padahal dari evaluasi kita terhadap desain kelembagaan serupa selama ini memang membutuhkan sebenarnya sentuhan-sentuhan baru agar Dewan Kota dan Kabupaten ini ataupun LMK ini itu bisa berkontribusi secara positif dalam tata kelola pembangunan, lebih khusus di dalam level kota administrasi atau kabupaten administrasi, gitu ya. Kemudian yang berikut adalah desain terkait dengan urusan pemerintahan dan juga kewenangan khusus, gitu ya. Kalau melihat poin atau rekomendasi yang dibuat oleh IAP tadi mengatakan bahwa mendukung soal pembagian atau pemberian kewenangan khusus, gitu ya. Kalau kita membandingkan dengan Undang-Undang 29/2007, sedikit mendapatkan tambahan, gitu ya, terkait dengan kewenangan khusus yang diberikan kepada Jakarta, itu terkait dengan beberapa urusan, gitu ya. Itu yang mengalami perubahan, kemudian kerjasama luar negeri, kemudian pendanaan dan juga kawasan aglomerasi, gitu ya. Nah, kenapa saya highlight yang asas dan susunan pemerintahan dan kawasan aglomerasi? Karena dua topik ini yang akan kita bahas hari ini, gitu ya. Tapi mungkin sebelum ke sana, teman-teman sekalian, misalnya yang terkait dengan pendanaan, gitu ya, sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, gitu ya, seperti undang-undang sebelumnya juga, Undang-Undang 34 2004, gitu ya, dan sekarang dengan Undang-Undang 1 tahun 2022 terkait dengan HKPD, Jakarta itu juga kan mendapatkan dana keistimewaan atau dana otonomi kekhususan Jakarta, gitu ya. Hanya dalam catatan kami, tampaknya dana-dana itu tidak seperti dalam penyaluran dana otsus di Papua atau di Aceh, gitu ya. Dana-dana kekhususan Jakarta itu adalah dana-dana yang tersebar dalam program-program di kementerian dan lembaga yang terkait dengan Jakarta, gitu ya. Itu juga mungkin perlu menjadi catatan kita juga ke depan terkait dengan ketika Jakarta ini mendapatkan atribut kekhususan, apakah desain pendanaan khusus itu masih seperti yang lama atau justru dibuat seperti dana otsus Papua atau juga DAIS untuk keistimewaan Aceh, gitu ya, sehingga nanti peruntukannya itu juga sama seperti yang dana-dana otsus itu, seperti apa peruntukannya, presentasinya seperti apa, gitu.
Kemudian yang kedua terkait dengan urusan pemerintahan dan kewenangan khusus gitu ya. Kalau kita membandingkan dengan Undang-Undang 29 tahun 2007 itu gitu ya, meskipun dia melis beberapa sektor yang menjadi kewenangan khusus Jakarta, misalnya yang terkait dengan pemukiman, kemudian tata ruang, tapi dalam praktiknya itu sebenarnya sama saja dengan provinsi-provinsi yang lain, gitu ya. Artinya hanya listnya saja, tapi dalam pelaksanaannya itu dia memiliki desain kewenangan yang sama sebenarnya dengan provinsi-provinsi yang lain. Nah, sekarang kalau kita melihat di rancangan undang-undang ini, teman-teman, gitu ya, dia diberikan kewenangan khusus misalnya terkait dengan PU, pekerjaan umum, penata ruang, penanaman modal, perhubungan, lingkungan hidup, perindustrian, pariwisata, perdagangan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pengendalian kependudukan, administrasi kependudukan, kemudian kelautan dan perikanan dan ketenagakerjaan. Nah, karena fokus kami selama ini lebih banyak yang terkait dengan penanaman modal, teman-teman sekalian, saya coba cek tadi ya, seperti apa sih pemberian kewenangan khusus di bidang penanaman modal ini ke DKJ ke depan. Tampaknya juga sama gitu ya, teman-teman bisa bandingkan lampiran undang-undang Pemda dengan pengaturan kewenangan khusus yang yang diatur di dalam RUU ini gitu ya. Padahal kalau dia diberi kewenangan khusus tentu ada penekanan-penekanan khusus yang itu tidak dinikmati oleh provinsi-provinsi yang lain gitu ya. Itu catatan awal saja terkait dengan pendanaan dan juga urusan pemerintahan dan kewenangan khusus gitu ya. Baik teman-teman sekalian, ini adalah kerangka otonomi daerah yang kami selalu pakai selama ini, Mas Adam dan teman-teman gitu ya. Kalau kita bicara kesejahteraan, itu jalannya itu mulai dari seharusnya itu penataan di level prakondisi ini, gitu ya. Di level prakondisi itu bicara soal bagaimana kerangka kebijakan apapun terkait dengan daerah, gitu ya, misalnya Undang-Undang Pemda, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Hubungan Pusat dan Daerah, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Sektoral yang lain, gitu ya. Karena seringkali desain kebijakan ini itu sangat menentukan seperti apa dinamika di ruang desentralisasi fiskal, politik, administrasi, dan juga ekonomi, gitu ya. Contoh, sekarang kita sudah punya Undang-Undang Cipta Kerja yang mewajibkan semua proses pelayanan perizinan itu ke OSS RBA gitu ya. Tetapi praktiknya harapan akan integrasi sistem layanan itu jangankan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara kementerian dan lembaga dengan OSS RBA saja itu masih memiliki begitu banyak pekerjaan rumah gitu ya. Kemudian prakondisi yang kedua soal kepemimpinan politik. Kalau teman-teman mengikuti wacana soal Badan Kerjasama Pengelolaan Jakarta gitu ya, pengelola kawasan Jakarta selama ini gitu ya, kepemimpinan politik juga sangat menentukan. Misalnya zaman Ahok dia mulai menghilangkan waktu itu ya rencana Badan Kerjasama itu kan. Kemudian ketika ada penyerahan ketua dari Provinsi Banten ke Provinsi Jakarta baru muncul lagi di zaman Anies misalnya. Itu artinya kepemimpinan politik itu juga sangat menentukan seperti apa dinamika di fiskal, politik, administrasi, juga ekonomi gitu ya. Kemudian yang berikut soal hubungan pusat dan daerah gitu ya. Kami melihat kalau kita menempatkan Jakarta pada posisi yang khusus dari daerah lain, itu juga mempengaruhi seperti apa hubungan kewenangan, hubungan pembinaan pengawasan dan keuangan dengan Jakarta dengan pemerintah pusat gitu. Tadi saya coba bandingkan ya, misalnya terkait dengan hubungan fiskal ini kan bicara soal satunya itu di sisi penerimaan pajak dan retribusi daerah, satunya lagi soal transfer ke daerah TKD misalnya. Nah di sisi PDRD pajak retribusi sudah ada ketidaksesuaian sebenarnya gitu ya, terkait dengan misalnya pajak hiburan yang lagi rame nih. Kan di Undang-Undang HKPD-nya itu kan misalnya hiburan untuk kategori diskotik, klub malam, mandi uap spa itu kan 40-75 ya. Meskipun catatan kami batas bawah 40% itu juga sangat mendestruksi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Tetapi di undang-undang rancangan undang-undang ini, di undang-undang kekhususan Jakarta ini, justru untuk kategori serupa misalnya dia menetapkan batas bawahnya itu 25%. Nah, ini juga mungkin perlu
perlu diperhatikan gitu ya oleh DPR dan juga oleh pemerintah terkait dengan sinkronisasi atau harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Dan yang terakhir soal kapasitas lokal, ini bicara bukan hanya soal kapasitas Pemdanya, tetapi juga kapasitas kelompok-kelompok masyarakat sipil, media, pelaku usaha, buruh gitu ya, untuk terlibat di dalam pembangunan di daerah. Itu menentukan desentralisasi keempat desentralisasi di atas, teman-teman sekalian. Nah, seperti apa desentralisasi di atas gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang khusus mendalami ilmu kepemerintahan atau ilmu pemerintah atau politik gitu ya, dan juga kebijakan publik, begitu banyak pakar terkait gitu ya mendefinisikan seperti apa desentralisasi, kemudian apa itu otonomi daerah gitu ya. Kami coba membaginya dalam 4 kamar ini gitu ya. Ada administrasi, politik, fiskal, dan juga pasar atau ekonomi gitu ya. Nah, yang terkait dengan administrasi misalnya itu penyerahan kewenangan dan tanggung jawab sejumlah urusan kepada dari pemerintah pusat kepada daerah otonom atau instansi vertikal atau lembaga parastatal gitu ya, lembaga semi negara dalam tanda kutip gitu ya. Nah, dalam konteks ini menurut kami ini mungkin kita bisa diskusikan apakah Dewan Kawasan Aglomerasi itu kita tempatkan sebagai lembaga parastatal ini seperti daerah Badan Otorita Batam, Otorita Labuan Bajo, Otorita Danau Toba gitu ya. Apakah seperti itu atau enggak? Kemudian yang kedua, saya highlight soal desentralisasi politik. Ini terbukanya struktur kesempatan bagi rakyat ya untuk berpartisipasi gitu ya, baik di dalam pemilihan pejabat publik, kepala daerah, maupun di dalam seluruh tata kelola, mulai dari perencanaan, musrembang, RKPD, dan juga proses penganggaran sampai penyusunan kebijakan gitu ya. Karena itu, ketika ada wacana seperti yang disampaikan oleh Bang Masinton tadi, sebenarnya dengan memilih dan menetapkan gubernur oleh presiden, itu sebenarnya sudah kontraproduktif dengan upaya penguatan desentralisasi politik ini. Gitu. Kemudian yang berikut soal desentralisasi fiskal, ini bicara soal bagaimana pelimpahan kewenangan ke daerah untuk bisa memungut pajak dan retribusi dan sumber-sumber penerimaan yang lain, dan juga soal pembelanjaan atau pengeluaran. Dan yang berikut adalah soal desentralisasi ekonomi. Kenapa ini penting dalam konteks pembicaraan hari ini, teman-teman sekalian? Karena tadi mungkin Mas Davin dan juga Mas Adam tadi menyinggung soal bagaimana kesetaraan kepala daerah dalam aglomerasi itu ya. Tetapi dalam konteks desentralisasi ekonomi, apalagi kita memberikan atribusi pusat pertumbuhan ekonomi bagi Jakarta, tentu desentralisasi ekonomi ini juga menjadi satu pranata yang mesti dipikirkan masak-masak gitu ya. Bagaimana ke depan kolaborasi dengan sektor privat atau pihak ketiga itu menjadi salah satu kata kunci untuk membangun kota Jakarta, apakah dengan dia sebagai kota metropolitan atau megapolitan. Tapi kalau kita bicara pembangunan Jakarta atau kawasan Jabodetabek punjur gitu ya, desentralisasi ekonomi ini patut dipertimbangkan gitu ya, soal kolaborasi atau privatisasi gitu ya dengan pihak-pihak atau sektor-sektor privat gitu ya. Nah, dari keempat kamar ini teman-teman sekalian, kita melihat inti pokok dari desentralisasi itu tentu adalah penyerahannya. Penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah gitu ya. Ini nanti akan sangat berpengaruh ketika kalau kita bicara bagaimana desain dari Dewan Kawasan Aglomerasi gitu ya. Apakah sejalan dengan konsep ini atau enggak? Baik. Nah, bicara dalam konteks Jakarta gitu ya. Tentu kalau kita melihat dalam kerangka konsepnya, rekan-rekan sekalian, ini adalah bentuk perwujudan dari penerapan desentralisasi asimetris gitu ya. Artinya ada perlakuan khusus gitu ya terhadap daerah-daerah yang mendapatkan desentralisasi asimetris. Nah, meskipun dalam praktiknya selama ini gitu ya kita lebih banyak menerapkan di sisi desentralisasi asimetris politik gitu ya. Misalnya Yogyakarta, Aceh, kemudian Papua. Sementara di Jakarta itu karena memang dari sisi administrasi itu karena dia adalah mengemban fungsi sebagai ibu kota negara. Sementara di desentralisasi fiskal dan administrasi secara umum kita belum menerapkan gitu ya.
dari catatan kami, waktu mengevaluasi pelaksanaan 20 tahun otonomi daerah pasca reformasi, desentralisasi asimetris ini tampaknya perlu digaungkan kembali gitu ya. Karena apa? Kalau rekan-rekan sekalian melihat 32 urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah gitu ya, baik provinsi maupun kabupaten kota, tampaknya 500-an 14 kabupaten, 38 provinsi itu tidak memiliki kapasitas atau daya dukung yang sama untuk bisa mengurus semuanya, gitu ya. Karena itu kami selalu mewacanakan juga soal penerapan desentralisasi asimetris ini. Dan tentu penerapan ini juga karena memang pertama itu harus mendapat justifikasi terkait dengan itu memperkuat tata kelolanya, gitu ya. Kemudian kapasitas dan karakteristik wilayah, kemudian kekhasan, tekanan politik, pengakuan dan juga ada indikasi separatisme gitu ya yang terjadi gitu ya. Dan di Indonesia itu teman-teman sekalian, tentu kalau kita melihat dari sisi konstitusi, kemudian catatan sosiologis dan pendasaran filosofis gitu ya, keragaman lokal baik dari fungsi wilayah, sosial budaya, potensi ekonomi, kebutuhan administrasi dan juga politik gitu ya, itu seharusnya diberikan atau didesain sebuah desentralisasi yang berbeda, tidak tunggal gitu atau tidak seragam dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Sape gitu ya, soal pembagian, terutama pembagian urusan gitu. Nah, bagaimana dengan DKI Jakarta gitu ya, pasca pemindahan IKN? Kalau kita melihat per hari ini gitu ya, kita melihat Jakarta itu adalah pusat bisnis, gitu ya, pusat jasa, kemudian bisa disebut juga sebagai miniatur Indonesia, semua suku agama gitu ya ada di Jakarta, kemudian disematkan sebagai kota megapolitan juga gitu ya, pewaris sejarah pemerintah, kota global karena ini adalah tempat interaksi dari beragam suku dan bangsa, kemudian pusat pendidikan gitu ya. Dan melihat kekhususan ini gitu ya, tentu mesti direspon atau diberikan intervensi kebijakan yang berbeda dengan daerah-daerah yang lain ya. Ya, artinya dia membutuhkan desain kebijakan yang asimetris gitu ya. Dan konsekuensinya atau implikasinya rekan-rekan sekalian, kalau diterapkan desentralisasi asimetris seperti ini, tentu kewenangan khususnya juga mesti menjadi perhatian gitu ya. Karena dengan kewenangan khusus gitu ya, itu akan mempengaruhi juga seperti apa desain kelembagaan dan juga keuangan dalam tata kelola pemerintahan daerah khusus Jakarta ke depan gitu ya. Jadi dengan misalnya tadi ada beberapa kewenangan khusus yang diberikan, itu juga berpengaruh terhadap desain kelembagaan. Contohnya teman-teman sekalian, misalnya saya ngambil contoh pelayanan perizinan lagi gitu ya. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, semua level pemerintahan daerah mulai dari provinsi sampai kabupaten kota itu mendapatkan hak akses namanya untuk memberikan layanan perizinan terhadap dunia usaha misalnya. Tetapi dalam konteks Jakarta per hari ini gitu ya, yang disematkan sebagai daerah otonom kan hanya provinsi gitu ya. Sehingga dalam konteks itu sebenarnya kebijakan yang tadi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu tampaknya tidak match dengan apa yang menjadi desain kelembagaan di DKI Jakarta. Karena itu penting tadi penetapan desain khusus di bidang kewenangan agar match dengan desain kelembagaan dan juga tentu nanti dukungan anggaran bagi tata kelola pemerintahan Jakarta. Kemudian yang kedua, Arban, karena waktunya juga sudah mungkin bisa langsung ke kesimpulannya, Pak Arban. Oh ya, oke. Cepat saja Mas Davin ya, menentukan itu juga akan menentukan ya hubungan pusat dan daerah gitu ya. Nah, ini sebenarnya saya ada evaluasi juga Mas Davin terkait dengan pelaksanaan selama ini gitu ya. Dengan otonomi tunggal di provinsi itu juga sebenarnya ada masalahnya sendiri, kemudian pendanaan khusus, lain-lain soal protokoler gitu ya. Itu juga perlu mendapatkan catatan gitu ya. Kemudian terkait dengan kan ada fungsi deputi juga ya, selama ini juga fungsinya sangat kabur dan praktiknya itu hanya menjadi penasihat gubernur gitu ya. Oke, lanjut saja. Nah, saya mungkin langsung ke sini. Melihat aglomerasi industri dan juga perkotaan yang luas dan masif di Jakarta gitu ya, tentu pembangunan Jakarta itu mesti dilihat sebagai
pembangunan dari satu ekosistem yang besar gitu ya. Jadi Jakarta itu jadi bagian dari satu sistem kawasan. Dan kalau kita lihat selama ini, tadi juga sempat disinggung, itu direspon misalnya dengan pembentukan BKSP Jabodetabek-Jur gitu ya, yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2006. Kemudian yang terakhir tahun 2020 ada tim koordinasi penataan ruang kawasan Jabodetabek-Punjur gitu ya. Dan dari catatan kami, sebenarnya dua kelembagaan ini itu masih sebatas pada level koordinasi atau fungsi koordinatif gitu ya. Kemudian yang terakhir soal tim koordinasi penataan ruang kawasan Jabodetabek ini itu juga berada di bawah tim koordinasi kementerian sektoral gitu ya. Padahal yang dihadapi itu adalah masalah-masalah yang lintas sektoral. Belum lagi kalau kita melihat dalam praktiknya, mulai dari tim koordinasi, tim pelaksana, regional manajemen dan segala macamnya itu masih memiliki tugas tupoksi fungsi yang asli di instansinya masing-masing. Itu juga berpengaruh terhadap optimalnya peran mereka dalam koordinasi ini, baik yang di BKSP maupun di dalam tim koordinasi penataan ruang kawasan Jabodetabek-Punjur ini. Nah, bagaimana dengan kawasan aglomerasi gitu ya? Sebenarnya merespon aglomerasi ini di RUU DKJ, teman-teman sekalian, selain Dewan Kawasan Aglomerasi, sebenarnya ada satu lagi yang sifatnya opsional, itu adalah membentuk badan layanan bersama, gitu ya. Dan juga yang mandatori selain DKA ini ada juga kerjasama daerah, gitu ya. Tadi saya berpikir dengan Dewan Kawasan Aglomerasi ini, sebetulnya badan layanan bersama ini nggak perlu lagi, gitu ya. Tetapi tampaknya diberi opsi juga. Sementara kerjasama daerah karena memang ada mandat dari peraturan dari Undang-Undang Pemda dan juga peraturan kerjasama daerah, itu memang DKJ ke depan itu wajib juga melakukan kerjasama wajib dengan daerah-daerah sekitar gitu ya. Nah, bagaimana tanggapan kami gitu ya? Tentu dengan Dewan Kawasan Aglomerasi ini kami melihat ini hanya sebagai mekanisme pembinaan pengawasan gitu ya. Karena memang pusat itu punya kewenangan untuk melakukan pembinaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah gitu ya. Hanya saja catatannya adalah DKA ini, Dewan Kawasan Aglomerasi ini itu diharapkan tidak menarik kewenangan Pemda, dan kewenangannya itu sebatas kewenangan pembinaan pengawasan. Artinya DKA ini nanti memiliki kewenangan memberikan insentif dan disinsentif terhadap daerah-daerah di kawasan aglomerasi gitu ya. Dan strukturnya saya sepakat dengan IAP mesti inklusif gitu ya. Tidak hanya inklusif dalam arti melibatkan semua stakeholders, tetapi juga dalam posisinya itu berada dalam posisi yang setara gitu ya. Semua unsur yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang kedua, opsi ke depan yang mungkin nanti juga kita bisa diskusikan teman-teman sekalian gitu ya. Karena melihat catatan terhadap BKSP, Dewan Koordinasi gitu ya, kami melihat ke depan kalau misalnya pembahasan terkait dengan RUU Perkotaan misalnya gitu ya, apakah perlu dipikirkan bahwa Dewan Kawasan Aglomerasi ini itu perlu diperluas kewenangannya, bukan hanya untuk di Jakarta, aglomerasi Jakarta, tetapi juga kawasan-kawasan perkotaan lain gitu ya. Artinya perlu ada satu badan khusus nasional selevel kementerian dan lembaga gitu ya, untuk mengatur ini di luar yang sementara yang kita bicarakan ini ya. Kemudian soal pemilihan kepala daerah, saya yakin ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Masinton gitu ya, bahwa kalau kita bicara pemilihan langsung ini sudah menjadi amanat konstitusi dan juga undang-undang Pemda dan juga undang-undang Pilkada. Tetapi satu catatan penting teman-teman sekalian yang kami lihat dalam praktik kita 2,5 tahun dipimpin oleh PJ Kepala Daerah, tidak hanya di DKI Jakarta, kami melihat juga di daerah-daerah lain, tampaknya penetapan kepala daerah oleh pemerintah pusat itu, yang tidak sesuai dengan aspirasi daerah, itu juga mengganggu tata kelola pembangunan di daerah. Ada distrust, tetapi juga itu menghambat ya proses perencanaan beberapa kebijakan strategis lain yang terkait gitu ya. Selain alasan substansifnya itu soal dengan pemilihan oleh presiden itu nanti menghambat demokrasi lokal dan juga tentu berimplikasi ke inefisiensi dalam pelayanan publik di daerah. Baik, gitu ya. Pak Arman, Nah ini itu beberapa poin yang saya sampaikan ya Mas Davin. Selebihnya nanti kita bisa terima diskusikan. kasih Pak Arman atas pemaparannya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung beranjak ke pembicara ketiga. Saya mengundang Pak Adiwan, apakah sudah hadir? Ya, sudah ada.
Baik, mungkin sebelumnya karena ini saya akan membacakan CV singkat terkait Pak Adiwan. Mohon dibantu teman-teman. Bapak Adiwan Aritenang PhD ini saat ini sebagai Ketua Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia, yang juga menjabat sebagai Ketua Prodi Magister atau Doktor di Perencanaan Wilayah Kota di Institut Teknologi Bandung. Lulus dari ITB sebagai sarjana teknik di bidang perencanaan wilayah kota, kemudian melanjutkan studinya di University of Melbourne dan mengambil program doktoral di London Global University. Pak Adiwan juga sudah melakukan berbagai penelitian, diantaranya terkait dengan desentralisasi, intergovernmental transfer, dan government intervention terkhusus dalam sektor ekonomi kewilayahan. Mungkin menyinggung juga tadi apa yang dibahas oleh Pak Arman ya, terkait dengan bagaimana harusnya pendanaan di kawasan Jakarta dan Jabodetabek Punjur ini. Kemudian seperti apa yang disampaikan bahwa RUU DKJ ini kan menekankan pada pemecahan masalah lintas wilayah lewat pembentukan DKA tadi ya, Dewan Kawasan Aglomerasi. Padahal lagi-lagi kita tahu masih ada dan masih berlaku tim koordinasi penataan ruang Jabodetabek Punjur di bawah Kementerian ATR BPN. Dalam RUU DKJ ini juga disebutkan bahwa akan ada badan layanan bersama dalam upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan lintas wilayah, yang sebetulnya bagaimana sih kebutuhan dan urgensi dari pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi dan badan layanan bersama ini dari sisi penataan ruang dan pembiayaan pembangunan untuk Jakarta dan sekitarnya. Mungkin saya persilakan Pak Adiwan untuk singkat saja Pak, berhubung waktu, silakan Pak. Ya baik, terima kasih Pak Davin. Ini saya coba full screen ya. Oke, sudah terlihat ya. Nah, mungkin saya singkat aja. Tadi sudah cukup banyak dibahas oleh Pak Masinton dan juga dari Pak Arman tadi. Saya pikir untuk saya lebih banyak melihat dari bagaimana dampaknya dari rancangan undang-undang ini terhadap perspektif ekonomi perkotaan ya. Jadi di sini yang ingin saya lihat pertama adalah kita perlu melihat terlebih dahulu kira-kira kondisi apa yang potensial terjadi ya. Oleh sebab itu kita perlu mengidentifikasi persoalan-persoalan ekonomi perkotaan yang dihadapi oleh Jakarta dan bagaimana RUU yang kita sedang bahas ini dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut ya. Nah, satu hal yang perlu diingat terkait dengan ekonomi adalah bahwa peran baru dari geopolitik ini akan mempengaruhi pamor Jakarta sebagai pusat bisnis dan nasional. Nah, salah satu akibatnya adalah banyaknya saingan kawasan industri, baik internasional maupun domestik yang siap menampung industri-industri ketika pamor Jakarta sebagai pusat bisnis tersebut menurun ya, karena sudah pindah ibu kotanya ke Kalimantan. Jadi, terutama untuk industri yang sifatnya foodless tentu akan dengan mudah pindah lokasi sehingga menjadi ekonomi cost yang berimplikasi pada masa depan metropolitan Jabodetabek ini. Hal lain yang perlu diingat dari dampak ini adalah potensi shrinkage ya, atau penurunan baik itu infrastruktur, kawasan industri, permukiman maupun jumlah penduduk yang ada di Jakarta maupun Bodetabek. Ini yang perlu diperhatikan dengan seksama dari sisi PWK ya. Shrinkage ini sudah banyak sekali studi-studi yang terjadi ya di luar negeri juga, dan ini saya kira akan terjadi jika Jakarta kehilangan pamornya sebagai pusat bisnis juga ya. Kemudian terakhir tadi mungkin adalah terkait dengan pengelolaan dan pengalihan pemerintah daerah ke pusat ya, karena ditunjuk oleh pemerintah pusat. Bagaimana dengan aset-aset pemerintah Pemprov Jakarta yang ada saat ini dapat ini kalau kita lihat pentingnya dari konsep-konsep polisentrik. Jadi tidak hanya satu pusat saja, tapi juga perlu adanya pusat-pusat yang lain ya, terutama untuk meningkatkan kembali pamor Jakarta sebagai pusat ekonomi. Karena disebutkan akan menjadi daerah khusus ekonomi. Nah, itu perlu apakah ada jaminan
kawasan-kawasan lain ya, misalkan di Jawa Timur juga udah banyak kawasan industri, di Jawa Tengah juga sudah ada ya, perlu diperhatikan ke depannya. Kemudian perlu adanya visi kota yang jelas sehingga efisiensi pelayanan perkotaan ini menjadi lebih baik. Nah, hal ini tercermin dari pembatasan penduduk, penyediaan fasilitas perkotaan yang lebih sesuai, dan juga optimalisasi peran swasta dalam pembangunan. Nah, karena fokus pemerintah sudah mengarah ke IKN, maka Jakarta hanya bisa berharap dari pembiayaan alternatif ya, saya kira dari CSR, PPP ya, dan lain-lain. Nah, ini yang perlu kita pikirkan juga ya, apakah Jakarta cukup menarik untuk mendapatkan CSR PPP ini atau memang perlu ada upaya-upaya lain ya. Oleh sebab itu, saya ada 3 pertanyaan saya kira terkait dengan hal ini. Pertama, apakah rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta ini mengakomodasi semua keperluan yang ada di atas ya. Jakarta selama ini sudah menjadi sebuah kota global, menjadi world city, pembiayaannya juga sangat besar, kebutuhan sangat besar, aset juga banyak. Nah, dengan adanya perubahan yang ada, kemudian juga pemerintah pusat kemudian yang mengelola, apakah mampu mengakomodasi keperluan tersebut? Itu satu. Dan hal yang kedua adalah bagaimana struktur pemerintah yang terpusat dapat mengcapture kebutuhan lokasi lokal Jakarta itu sendiri ya. Dan terakhir, apakah kompleksitas birokrasi antar lembaga pemerintah pusat ya, misalkan antara ATR, PUPR, kemudian Menpan segala macamnya itu ya, investasi juga akan berpengaruh pada respon kebutuhan lokal Jakarta. Ya, kita lihat di pasal 16 tersebut, salah satunya adalah perlu adanya persetujuan dari pemerintah pusat ya. Nah, ini akan membutuhkan waktu birokrasi yang saya kira akan lebih lama lagi ya dibandingkan dengan sekarang. Apakah ini cukup responsif terhadap kebutuhan Jakarta? Ini saya kira yang perlu kita bahas bersama. Saya kira seperti itu dari saya, Pak Davin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Diwan atas pemaparannya. Diskusi yang cukup menarik pada hari ini. Mungkin kita bisa langsung beranjak ke sesi tanya jawab. Saya akan buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Silakan untuk dapat langsung raise hand atau mungkin dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu. Baik, ini ada pertanyaan dari Margaret di kolom komentar. Bagaimana untuk Bapak Arman ini bagaimana meningkatkan meminimalkan potensi adanya ego sektoral dalam Dewan Kawasan Aglomerasi, di mana dahulu saya pernah mengikuti pertemuan di BKSP, ada pendapat bahwa daerah hulu yang sudah letih menjaga kelestarian alam, tapi hilirnya mendapatkan dalam tanda kutip kenikmatan. Terima kasih, mungkin bisa dijawab langsung Pak Arman. Ya, terima kasih Bu Margaret ya. Karena memang di dalam RUU Daerah Khusus Jakarta itu, Mbak Margaret, belum diatur secara detail ya, seperti apa struktur struktur organisasinya. Tetapi saya melihat kalau melihat praktik-praktik yang terkait dengan kerjasama antar daerah ataupun yang di dalam tim koordinasi itu ya, tentu pasti melibatkan unsur pusat dan daerah, gitu ya. Pusatnya itu kementerian yang terkait. Kalau melihat apa yang disampaikan oleh kementerian-kementerian selama ini, terutama Kementerian Dalam Negeri, nanti di bawah Wakil Presiden itu ada Menko, gitu ya. Kemudian nanti tentu daerah-daerah yang terkait di Jabodetabek Jur ini ya, gitu ya. Nah, bagaimana mengatasi ego sektoral itu? Apakah ego sektoral antara kementerian koordinator atau antara kementerian sektoral atau ego sektoral antara daerah-daerah gitu ya di dalam kawasan aglomerasi itu? Tadi di dalam paparan Mbak Margaret yang saya tekankan itu adalah soal bagaimana Dewan Aglomerasi itu sebagai unsur pembinaan pengawasan itu perlu dibekali kewenangan untuk memberikan insentif disinsentif, gitu ya. Artinya, kalau ada indikasi seperti ini, perlu ada pendekatan disinsentif juga, gitu ya. Karena kalau kita saling berharap, gitu ya, dalam satu komunitas sekalipun, tanpa ada intervensi yang sifatnya struktural dalam hal ini kebijakan, tampaknya itu akan ego sektoral itu akan tetap tumbuh subur, gitu ya.
Misalnya dalam kasus apa namanya itu, kasus yang tadi diungkapkan di sini soal banjir misalnya atau soal pelestarian alam, tentu apa namanya, asesmen kebutuhan, tantangan dan juga peran dari semua anggota yang kami tadi propose itu harus ditempatkan pada posisi yang setara, itu mesti dijelaskan di awal gitu ya. Di dalam kalau kita ngikutin di dalam RUU itu, nanti dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden terkait dengan Dewan Kawasan Aglomerasi itu mesti diperjelas juga gitu ya, antara kota dari kabupaten yang di dalam kawasan ini dan juga provinsi-provinsi yang masuk di dalam kawasan aglomerasi itu. Itu mesti diperjelas di dalam peraturan itu. Kemudian yang kedua, perlu diperjelas juga soal seperti apa NSPK dalam proses tata kelola gitu ya. Jangan sampai muncul lagi bahasa pengaturannya itu bahwa menjalankan koordinasi sesuai dengan tupoksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu bahasa yang sangat umum gitu ya, yang membingungkan dalam implementasinya di lapangan gitu ya. Itu yang kami propose Bu Margaret soal pendekatannya itu gitu ya. Dan itu mesti mengikat ke semua, baik pemerintah pusat, unsur-unsur pemerintah pusat maupun unsur-unsur pemerintah daerah. Dan tadi kami mempropos juga Dewan Kawasan ini jangan menjadi institusi yang murni pemerintah, baik itu pusat dan daerah. Perlu melibatkan unsur-unsur di luar, gitu ya. Apakah itu dunia usaha, kelompok masyarakat sipil, akademisi, agar pendekatannya itu atau tata kelolanya itu kolaboratif, gitu ya. Itu yang kami propose, Bu Margaret, agar persoalan-persoalan ini bisa diatasi gitu ya. Meskipun kalau kita melihat praktiknya selama ini ego sektoral ini tampaknya dalam tanda kutip gitu ya, ya bisa dibilang kebiasaan yang mungkin butuh waktu untuk kita lepas. Dan menurut kami untuk mempercepat menyelesaikan masalah ini pendekatannya itu kebijakannya apa ya, insentif itu, Bu Margaret. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arman atas jawabannya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan. Baik, Pak Maizil, silakan Pak. Ya, terima kasih. Apa kedengaran suara saya, Pak David? Jelas, Pak. Ya, baik. Diskusi yang menarik, Pak Arman. Sama, ya tadi begitu banyak yang disajikan, yang diceritakan. Kira-kira secara roadmap, secara timeline, itu seperti apa sih program itu supaya mengalir yang begitu rumit, begitu banyak yang mau dikerjakan, tapi secara pemrograman, nah ini mau secara pentahapan kegiatan, ini kira-kira bisa kelihatan bentuknya, wujudnya itu dalam berapa tahun gitu. Sementara kita kan sudah ada RPJMN yang Indonesia Emas gitu. Kira-kira seberapa jauh gitu untuk bisa mencapai itu supaya clear Jakarta dengan apakah dia diperluas, bisa clear juga Ibu IKN kita, kemudian kota-kota lain juga tumbuh. Nah ini yang perlu ada roadmap, timeline yang clear untuk penugasan masing-masing institusi yang akan terlibat di dalam kegiatan ini gitu. Nah ini kalau tadi penjelasan dari Pak Masinton itu juga masih perwakilan rakyat itu masih kita belum clear. Kemudian dijelaskan Pak Arman juga clear, tapi begitu banyak yang mesti dikerjakan gitu. Nah ini seberapa jauh yang supaya kita mewujudkan itu clear. Nah satu lagi teknologi. Teknologi ini kemajuan teknologi yang begitu pesat, kota-kota lain begitu pesat dengan teknologinya, dikaitkan dengan ekonomi yang efisien, dikaitkan juga dengan pelestarian lingkungan gitu. Nah, kalau kita tidak mengejar juga memasukkan teknologi bagian dari pengembangan wilayah, pengembangan kota, khawatirnya kita seperti sekarang tumbuh berkembang, kota-kota lain paradigmanya sudah berubah gitu. Nah, ini kira-kira seperti apa mengantisipasi itu gitu. Itu kira-kira Pak Arman, Pak David.
Baik, terima kasih Pak Maizil atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab singkat Pak Arman. Ya, ini sebenarnya Mas Adam yang bisa menjawab ini soal. Baik, terima kasih pertanyaannya tadi Pak Insinyur Maizil ya. Pertama kalau kita melihat ini Pak Maizil, lihat progres yang sekarang gitu ya. Kita lihat timeline undang-undang dulu. Seharusnya kan di bulan Februari besok gitu ya, kita sudah punya kebijakan yang baru. Kebijakan baru itu harapannya tentu pertama itu undang-undang gitu ya, undang-undang daerah khusus Jakarta. Tetapi kalau memang seperti disampaikan oleh Pak Masinton tadi, prosesnya itu masih butuh waktu, tentu untuk mengisi kekosongan itu yang kita harapkan ada perpu itu gitu ya. Oke, katakanlah kita sudah memiliki kebijakan baru itu di bulan Februari, Pak Majil, gitu ya. Nah, timeline atau roadmap atau peta jalan ke depannya itu seperti apa, gitu ya. Kalau dari sisi kami, kita tentu menurut kami gitu ya, Pak Maizil ya, pendekatannya itu pakai pendekatan yang sudah ditetapkan di dalam apa namanya itu timeline dalam rencana jangka panjang nasional itu Pak, 2020 sampai 2045, 20 tahun ke depan gitu ya. Dan di dalam apa namanya itu di dalam RPJPN itu gitu ya, ada tiga apa namanya, ada tiga area transformasi gitu ya. Transformasi yang terkait dengan sosial, kemudian ekonomi, dan juga tata kelola. Dan kalau melihat di dalam RPJPN itu, Pak Majil, teknologi, lebih khusus lagi terkait dengan transformasi digital, itu menjadi salah satu kata kunci juga, gitu ya. Salah satu kata kunci. Nah, seperti apa timeline? Menurut kami, karena kita sekarang berada dalam 1 tahun yang sama, kita mulai dengan perencanaan nasional jangka panjang, kemudian sekarang Bappenas kalau nggak salah itu dalam proses untuk RPJMN gitu ya, 2024 sampai 2029 gitu ya. Kami melihat kalau misalnya kita titik startnya kebijakan baru itu di bulan Februari, yang perlu kita benahi bersama menurut kami itu adalah soal proses perencanaan bersamanya itu, Pak. Gitu ya. Katakanlah kalau kita bicara Dewan Kawasan Aglomerasi itu, proses perencanaan wilayah itu mesti mulai titik startnya di bulan Februari itu. Tetapi itu mengandaikan bahwa Dewan Kawasan Aglomerasi itu sudah punya desain kelembagaan berikut kewenangan yang sistematis gitu Pak, gitu ya. Yang tadi saya sampaikan sudah jelas tupoksi unsur pemerintah pusat, unsur pemerintah daerah, unsur non pemerintah gitu ya. Sehingga nanti dalam proses perencanaan itu, apakah itu proses perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan, apakah proses perencanaan tata ruang, itu juga mulai di titik startnya di bulan Februari itu. Ya. Nah, kalau melihat kompleksitasnya di Jakarta, menurut kami tampaknya kalau kita bicara dalam konsep tata ruang, konteks tata ruang juga tidak bisa dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun ke depan gitu ya, karena ini masalahnya sangat kompleks gitu ya. Dan menurut kami Pak Majil, yang paling utama yang perlu dibenahi pertama adalah tata ruangnya, gitu ya. Karena kalau kita bicara penanaman modal, bicara soal sektor-sektor yang lain gitu ya, lingkungan dan segala macam, panglimanya itu tata ruang, gitu ya. Mulai dari perencanaan, kemudian pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan tata ruang, menurut kami ini satu tahapan yang mesti diprioritaskan 2 tahun ke depan, gitu ya, agar sektor-sektor yang lain yang menjadi kewenangan Dewan Kawasan Aglomerasi itu mematok pada atau bereferensi pada perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan bersama itu, Pak. Baru kita berpikir sektor-sektor yang lain. Kalau enggak, menurut kami, kalau berjalan paralel, tampaknya kita kembali ke penyakit yang lama soal tumpang tindih antara sektor, gitu ya. Itu Pak Maizil. Baik, terima kasih Pak Arman atas Terima kasih. jawabannya. Semoga menjawab ya Pak Maizil. Mungkin satu pertanyaan terakhir sebagai penutup, ini ada di kolom chat dari Pak Bani pada Pak Adiwan mungkin ya ini ya. Dari artikel yang saya baca bertajuk Identifying Post Suburbanization Case in Jakarta Metropolitan Area, di
Habitat International sebutkan bahwa the metropolitan governance is critical to ensure the integrated development of industries, housing, jobs, etc. Mungkin mohon pencerahan dari Pak Adiwan untuk bentuk metropolitan governance seperti apa yang kiranya perlu ditransformasi dan masuk ke dalam rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta ini. Silakan Pak Adiwan untuk dapat menjawab. Ya, baik, terima kasih. Tadi yang saya sampaikan ya, saya kira yang kita tuh perlu pikirkan bahwa IKN itu nggak sekedar ibu kota ya. Seperti Canberra itu kan dia hanya sekedar ibu kota. Begitu juga dengan Washington itu sebatas ibu kota saja. Brasilia pun juga demikian ya, bukan sebagai pusat ekonomi. Nah, kalau kita lihat dari yang dikembangkan IKN saat ini kan itu sebagai pusat ekonomi juga ya, banyak ada pusat inti, ada kegiatan ekonomi, dan ada bahkan Balikpapan dan Samarinda pun akan sebagai periferalnya, layaknya Bodetabek terhadap Jakarta. Nah, kalau seperti itu yang saya perlu atau yang kita perlu pikirkan adalah bagaimana kita tetap menjaga pamor Jakarta itu untuk tetap dapat menarik investasi, berkembang, mempunyai infrastruktur, ya aset yang tetap ada juga, dan tetap dapat menarik kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada. Nah, saya kira dengan kita memperhatikan hal seperti itu, pertanyaannya adalah apakah kita mampu, apakah kita mempunyai kapasitas untuk membuat dua pusat kota seperti itu ya. Nah, atau pusat kegiatan seperti itu. Nah, saya kira sih ada kebutuhan seperti itu ya, tapi kembali lagi keterbatasan ekonomi kita tidak memungkinkan untuk hal itu terjadi dalam waktu yang singkat saat ini. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adiwan atas jawabannya. Semoga terjawab Pak Bani. Karena keterbatasan waktu, mungkin saya izin untuk menutup sesi kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak pada Pak Masinton yang mungkin sudah meninggalkan ruangan, pada Pak Arman dan Pak Adiwan atas pemaparan dan jawaban-jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Mungkin izin untuk menutup, saya akan simpulkan beberapa poin dari diskusi kali ini, bahwa kita tahu perumusan RUU DKJ ini yang diinisiasi DPR ini juga ternyata masih butuh untuk didiskusikan lebih jauh karena terutama karena disahkannya UU IKN yang diinisiasi pemerintah. Bagaimana tidak jika RUU DKJ ini malah diinisiasi oleh DPR. Seharusnya ini menjadi bagian dari disusunnya RUU IKN tersebut, sehingga RUU ini nantinya akan memiliki kompleksitas jika disahkan terlalu terburu-buru seperti itu ya. Kemudian dari sisi teknokratiknya, DKJ ini atau Jakarta memiliki peran strategis sebagai pusat ekonomi nasional, kota global, sekaligus menjadi kawasan aglomerasi bagi di daerah sekitarnya. Dan masalah pendanaan ini juga perlu menjadi concern kita, apakah perlu ada kekhususan pendanaan dan sebagainya. Dan masalah desentralisasi, kita perlu lihat juga bahwa penyerahan keputusan dari pemerintah pusat ke daerah dalam hal ini, khususnya dari pemerintahan pusat ke Jakarta ataupun ke Pemda Bodebek dapat dijalankan sebagaimana mestinya seperti itu ya. Dan untuk masalah Dewan Kawasan Aglomerasi yang disusun dalam RUU DKJ tersebut, kita perlu melihat bahwa dalam dewan tersebut perlu melibatkan multi stakeholder. Jadi tidak sebatas hanya dewan dipimpin oleh wakil presiden kemudian bersifat sangat birokratis seperti itu ya. Kemudian untuk dampak dari RUU sendiri pada perspektif ekonomi perkotaan, mungkin kita perlu melihat potensi apa yang terjadi di Jakarta itu sendiri. Seperti kita tahu adanya shrinkage dari Jakarta ke Bodebek seperti yang Pak Adiwan sampaikan. Kemudian masalah aset pemerintah pusat di Jakarta. Maka perencanaan yang dibutuhkan adalah infrastruktur konektivitas sebagai pembuka rantai pasok dan distribusi ekonomi di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Lalu sebagai upaya efisiensi pelayanan dan optimalisasi pelayanan di Jakarta, penting untuk
Jakarta dan wilayah sekitarnya memiliki visi kota yang jelas dan optimalisasi swasta dalam pembangunan. Lalu kita perlu melihat juga bagaimana dampaknya pada kebutuhan lokal di Jakarta maupun di wilayah sekitarnya itu sendiri. Baik, untuk menutup sesi kali ini, terima kasih sekali lagi atas atensinya Bapak Ibu sekalian. Saya pamit undur diri dan forum ini akan saya serahkan kepada MC. Silakan MC. Oke, baik. Makasih juga Kak Davin sudah membantu sesi diskusi kali ini hingga selesai. Baik Bapak Ibu semuanya, sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit terkait pembagian sertifikat sendiri bagi peserta yang memesan sertifikat. Nanti akan dari panitia kirimkan linknya untuk mendapatkan sertifikat melalui email peserta setelah acara ini. Kemudian peserta juga dapat mengirimkan link tersebut dan akan mendapatkan sertifikat secara otomatis. Nah, sebelum kita tutup acara pada hari ini, kita akan foto bareng dulu ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Jadi mungkin bagi seluruh peserta yang hadir diharapkan untuk berkenan mengaktifkan kameranya masing-masing. Mungkin kita tunggu ya sampai 16.57. Oke, gimana? Bapak Ibu udah semua belum? Ya udah, mungkin kita langsung lanjut aja ya ke sesi foto bersama. Mungkin boleh panitia untuk screenshot-nya. Oke, kita foto bareng 1, 2, 3. Ya. Ya. Next, slide 2. Ini ada, ya slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Dan ada slide terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, jadi sesi fotonya udah selesai ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Sekarang kita tutup acara ini bersama-sama. Jadi makasih untuk semuanya yang udah hadir, untuk narasumber yang udah memberikan materi. Saya mention lagi ada Pak Masinton Pasaribu yang mungkin tadi udah live duluan, terus ada Pak Herman M. Suparman, dan ada Pak Adiwan Arifenang, serta ada moderator kita Kak Davin Azahri. Makasih untuk semuanya, makasih juga untuk panitia IAP DKI Jakarta yang udah mengadakan dialog urban yang ke-10 ini, dan makasih untuk semua peserta yang sudah hadir dalam acara ini. Saya Pocet Nurul Zulisa sebagai MC. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama urban dialog kali ini dan selama acara berlangsung. Oke, makasih untuk semuanya. Sampai jumpa di urban dialog selanjutnya. Terima kasih semua, Pocut. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Arman. Terima kasih Mas Arman. Mas Iwan. Terima kasih Mas Davin. Mas Adam, makasih Mas Adam. Baik, Bu.